Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadil Rayani. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama tentang nasakh dan mansukh. Jadi nasakh dan mansukh itu apa sih? Nasakh adalah penggantian ayat dan mansukh adalah ayat yang diganti. Kemudian ada pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Ada dua golongan ulama dalam masalah ini. Yang pertama adalah ulama yang menerima adanya nasakh. Ulama-ulama ini berpendapat bahwa nasakh adalah suatu hal yang dapat diterima oleh akal dan telah pula terjadi dalam hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut, yakni yang pertama, alasan mereka adalah perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain, karena hanya Dialah yang lebih mengetahui tentang kepentingan hamba-hambanya. Kemudian dalil yang kedua adalah nas-nas kitab dan sunnah menunjukkan kebolehan nasakh dan terjadinya hal tersebut. Antaranya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu? Nah, kemudian ulama yang menolak adanya nasakh dan mansukh di antaranya adalah Abu Muslim Al-Aswihani dan Imam Az-Zarqani. Kemudian diikuti oleh sebagian para ulama mutaakhirin, yakni ulama-ulama yang hidup setelah 500 Hijriah ke atas. Di antara alasan mereka adalah yang pertama, sekiranya dalam Al-Quran ada nasakh, berarti dalam Al-Quran ada yang salah atau batal. Sedangkan Al-Quran telah dinyatakan tidak ada kebadalan dan kemamangan. Firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Shadaqallahul azim. Artinya, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, kemudian dalil yang kedua, dalil yang dijadikan alasan adalah perlu peninjauan lebih lanjut terhadap lafaz ayat dalam ayat Al-Baqarah tadi, ma nansakh min ayatin. Tidak hanya berarti ayat Al-Quran, tetapi dapat berarti mukjizat. Dapat juga berarti kitab sebelum Al-Quran, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Di samping itu, kata nasakh mempunyai arti bermacam-macam. Maka nasakh dalam surat Al-Baqarah ayat 106 tersebut dapat diartikan kami menukilkan atau kami memindahkan ayat Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian alasan yang ketiga adalah tidak adanya kesepakatan para ulama mengenai jumlah ayat yang telah dinasakh. Kemudian alasan yang keempat adalah tidak adanya penegasan dari Nabi tentang ada atau tidaknya nasakh dan mansukh. Kemudian alasan yang kelima adalah adanya ayat yang nampaknya bertentangan dan mungkin belum dapat dikompromikan, belum bisa menjadi jaminan adanya nasakh. Ternyata banyak ayat yang semula juga dinasihkan dapat dikompromikan dengan jalan taksis atau takyid atau takwil atau dengan cara yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Fadil Rayani meminta maaf atas segala kekeliruannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.